Oh ya, halo Mas, lagi sibuk ya? Loh, Om Capi, ini kabarnya rek? Ini lumayan. Alhamdulillah. Kok kok ketok terus kabel? Juga. Cepat jalan yang kali. Walah, wis kenarak. Ya, mau ngobrol dulu. Mas, dari pengamatan video yang sebelumnya, kita kan melihat dari komen atau ada beberapa yang DM. Untuk memulai usaha sapi ini kira-kira bagaimana ya permasalahan modal? Modal ini kan lumayan juga, semua usaha kan pasti butuh modal ini. Itu menurut Anda bagaimana ya? Waduh, iki Om Capi. Ngomong ke masalah modal itu iya ya. Bagaimana ya kira-kira cara menyikapi misalnya tidak punya modal yang besar? Kalau kebetulan Om Capi, jadi untuk usaha ini kebetulan tanpa modal aku, jadi nol rupiah untuk modal usaha atau peternakan Pareto Farm ini. Berarti nol modal ya? Kok bisa ya? Bisa dijelaskan mungkin? Nah, iya kadang kan nek cerita itu kadang mungkin ada orang beranggapan iya tak temenan lah, itu kadang repot juga. Cuma kalau memang ada pertanyaan seperti itu guys, mau nggak mau guys dijawab. Jadi usaha dulu pernah usaha yang pakai modal juga pernah gagal, tidak berhasil Om. Tapi untuk yang ini memang malah kebetulan saya tidak pakai modal sama sekali. Intinya memang usaha ini ada investornya, Om Capi, seperti itu. Jadi kalau dari saya sih yang penting punya konsep, kemudian kerja keras, dan yang paling penting jujur. Dari situ mungkin selepasnya itu ya diserahkan kepada sing di atas, segitu aja Om. Alhamdulillah punya konsep untuk buat peternakan ini, terus kebetulan ada orang yang memang berminat, alhamdulillah cocok, ya akhirnya berjalanlah usaha peternakan sapi ini. Jadi intinya tidak semua usaha itu harus berkutat masalah modal, masalah uang, dan lain-lain. Kira-kira begitu ya? Kalau menurut saya sih benar Om. Jadi seperti tadi saya sampaikan, 2019 saya pernah usaha Om, tapi memang di bidang lain. Itu juga pakai modal pribadi dan juga tidak berhasil karena mungkin istilahnya belum jalannya ke sana, mungkin seperti itu. Tapi tetap terus berusaha, tetap mengembangkan diri, dan jangan lupa tetap bersyukur. Apapun itu kan pasti dibalik kegagalan itu pasti ada suatu keberhasilan yang tertunda. Saya meyakini itu sih Om, tapi saya tetap ikhtiar, saya tetap berusaha, dan alhamdulillah dipertemukan dengan orang yang baik dan mau memberikan kepercayaan itu ke saya untuk mendirikan peternakan ini, mendirikan peternakan sapi Pareto Farm ini. Seperti itu sih. Selama ini suka dukanya bagaimana untuk masalah sapi ini? Kalau suka dukanya, terus terang ada perbedaan pasti Om, saat usaha dengan modal sendiri dan usaha dengan modal kepercayaan atau investor itu sangat berbeda Om. Jadi secara tanggung jawab juga menurut saya 2 kali lebih besar, karena kita tidak, kalau memang tidak ada hasilnya dan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, pasti hal itu akan mempengaruhi. Jadi mau nggak mau, kita terus berusaha untuk mengupgrade diri Om, terus berusaha untuk belajar dan berusaha untuk selalu mengupgrade lah, seperti itu. Kalau untuk terkait kendala, namanya usaha pasti ada kendala Om, pasti ada trouble, pasti ada kesulitannya, dan itu juga pernah saya alami. Jadi 2 bulan yang lalu kebetulan Om, mungkin memang karena mungkin pemula itu kan istilahnya
anggapan saya itu saat sapi diberi makan banyak, konsentrat semakin banyak kan istilahnya biar semakin gemuk. Tapi memang nyatanya memang juga tidak seperti itu juga Om. Jadi pernah ada salah satu sapi dari kita itu Om, jadi itu sakit Om. Dalam artian untuk kalau memang sakitnya juga saya pikir juga bukan sakit yang wajar, karena sapi ini kebetulan namanya dulu namanya si Joni Om. Si Joni, saya beri nama Joni. Jadi bukan sakit yang istilahnya kembung, kemudian yang infeksi bakteri atau apa, enggak. Jadi sapi itu terkena ginjalnya Om. Seperti itu. Jadi ginjal itu bisa kena karena memang kelebihan protein. Saya konsultasi dengan dokter hewan seperti itu. Jadi awalnya memang saya kira cacing hati karena memang ada benjolan di bawah, tapi bukan di pas di sini. Kalau cacing hati kan di pas di bawah rahang itu enggak, agak ke bawah. Saya pikir cacing hati. Setelah saya konsultasi ke dokter hewan, ternyata informasi dari dokter hewan memang si John itu memang terkena ginjalnya. Jadi kelebihan protein sehingga si Joni tidak bisa mencerna dengan baik sehingga ginjalnya rusak. Jadi untuk cairan itu tidak bisa diolah Om. Jadi dia minum itu ngendon atau nandu di glembornya itu, glembor sapinya itu, jadi membesar. Nah itu sampai pada akhirnya dari harga beli kemudian ditambah pakan, ya hampir dikatakan rugi. Dan itu pernah kejadian. Jadi itu sapi nggak selamat? Alhamdulillah masih dijual dengan kondisi hidup, cuma memang untuk harganya sendiri kan 50% dari harga beli. Itu pun tidak sampai. Jadi itu adalah suatu resiko. Jadi mungkin untuk pesan buat dulur-dulur semua, jadi terus upgrade diri dan istilahnya mungkin memang banyak omongan atau mungkin banyak masukan atau mungkin banyak referensi untuk pakan protein tinggi itu baik, tapi sekali lagi di sini jangan menghilangkan bahwa sapi itu sendiri hewan mamalia. Jadi serat, rumput itu juga sangat penting. Saat kelebihan konsentrat kemudian kelebihan protein ternyata memang juga tidak baik juga untuk sapi seperti itu. Jadi intinya masalah kesehatan juga harus belajar untuk mengerti ya tentang sapi ini ya. Tidak bisa asal kasih makan hidup dan gemuk, itu nggak bisa ya. Benar Om, jadi awalnya memang pola pikir saya kan pelihara sapi istilahnya ya penting kandangnya bersih, kemudian pemberi makannya terjadwal, protein tercukupi, tapi memang tidak hanya sebatas itu. Jadi istilahnya kita harus lebih mengenali sapi itu, kemudian untuk takaran dari tiap kita pemberian protein atau konsentrat itu memang harus sesuai dengan ketentuannya. Sesuai yang saya tahu sih memang 2-3% dari bobot sapi. Jadi kalau memang lebih ya ditakutnya kalau pemeliharaan lebih dari 3 atau 4 bulan nanti takutnya mungkin ada trouble di pencernaan maupun yang terjadi di sapi saya si Joni itu memang ada masalah di ginjalnya. Jadi dulur-dulur semua saat memulai usaha jangan selalu berpikir tentang modal, karena mungkin banyak yang ingin memulai, tentunya teman-teman dulur semua mungkin yang masih muda saat akan memulai usaha jangan selalu tentang modal. Terus mungkin ada timbul pertanyaan, bagaimana caranya? Kalau menurut saya pribadi dan yang alhamdulillah sudah saya alami, jadi selain modal yang terpenting adalah kejujuran, kerja keras, dan usaha. Yang terakhir kita mempunyai konsep.
yang matang terkait usaha yang ingin kita lakukan. Kita bisa mencari investor mungkin di luar sana, banyak orang yang mempunyai dana atau punya uang tapi bingung mau usaha di bidang apa. Nah, selama kita punya kejujuran itu tadi, kita punya integritas, kita pekerja keras, saya yakin insya Allah dulur-dulur semua juga bisa melakukan hal yang sama dengan mencari investor. Mungkin ada dengan jalan itu bisa memulai suatu usaha tanpa biaya, karena sekali lagi hal itu saya alami saat ini. Dulu saya sempat berpikir bahwa hanya orang berkata usaha bisa dimulai sukses tanpa modal. Saat saya belum menjalani saat-saat ini, saya berpikir itu tidak mungkin. Tapi alhamdulillah setelah saya menjalani sekarang, memang ternyata apa yang dikatakan mungkin orang-orang sukses yang di luar sana, yang istilahnya sudah maaf atau sebagainya, ternyata hal itu memang benar adanya. Tergantung dari kita sendiri. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa dalam kesuksesan itu pasti ada kerja keras, dan di dalam keberhasilan itu pasti ada kegagalan. Jadi jangan pernah menyerah, terus berusaha, dan sekali lagi tetap semangat.